Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Cinta Merie 2020 adalah film aksi romantis yang diperankan oleh Parmis Verma sebagai Yadi dan Sonam Bachua sebagai Rehmat. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Yadi ini mahasiswa miskin dan petakilan. Gaweannya cuma nipu sana-sini agar bisa punya uang. Nah, targetnya dia kali ini adalah Pak Gurmuk, petugas perpustakaan. Kemarin udah dia tipu 20.000 rupiah. Katanya buat beli AC. Sekarang pabrik AC sudah berubah jadi pabrik motor. Jadi minta 20.000 rupiah lagi biar Pak Gurmuk dapetin motor seharga 40.000 rupiah. Karena murah, Pak Gurmuk setuju. Dia dengan senang akan menjemput istrinya keliling komplek. Namun di gerbang dia ditahan, dituduh nyuri motor. Ternyata motor itu ya didapat dari dealer motor dan Yadi tadi sedang test drive saja. Gurlap, teman yang sudah dianggap kakak oleh Yadi, mengomeli Yadi karena sudah menipu Pak Gurmuk. Selama ini, Gurlaplah yang membantu membiayai kuliah Yadi. Dia ingin Yadi fokus belajar saja dan berhenti menipu orang demi uang. Padahal jika Yadi butuh duit, Gurlap pasti akan memberikannya. Di rumah Aman tinggal bersama ibu, adik perempuan, dan ayah yang tentunya laki-laki ya besti. Ibu sangat cerewet, di matanya Aman tak pernah berguna. Apalagi tadi siang, ibu dapat surat teguran dari kampus karena Yadi tak lulus-lulus. Ibu kesal, Yadi lebih mementingkan penampilan dibanding pelajarannya. Yadi menjawab, dia beli semua ini tak menggunakan uang ayah sepersen pun. Ibu pun bertanya, kau dapat uang dari mana? Kau tak punya pekerjaan baru, belanja terus. Mama gigit nih, au. Yadi pun kesal dan merajuk. Meski ibu sangat menyebalkan, Yadi punya ayah yang seperti sahabat untuknya. Apapun pekerjaan Yadi setelah lulus, ayah akan selalu mendukungnya. Yadi jadi khawatir. Tapi itu urusan belakangan. Yang penting sekarang minum dulu biar stresnya hilang. Ayah bilang, meskipun ibu sering ngomel, tapi jauh di lubuk hatinya, ibu sangat menyayangi Yadi. Yadi memiliki dua sahabat bernama Dilon dan Bola. Dilon orangnya oon, sedangkan Bola sedikit bolot, karena Bola ini cucunya Haji Bolot. Namun ada satu orang yang sangat berarti untuk Yadi, dia adalah Rehmat. Mereka berdua pacaran dari bocil, dan alhamdulillah langgeng sampai sekarang. Namun ayah Rehmat belum pernah merestui hubungan mereka karena Yadi belum bisa membuktikan kesuksesannya. Dan karena Rehmat adalah bunga kampus, dia sering digoda laki-laki, terutama anak pejabat yang bernama Bambang ini. Yadi tentunya kesal, dia memancing emosi Bambang. Bambang bilang, orang macam kau punya ayah selalu tunduk di kaki ayah saya, kau ingat itu. Rehmat lalu menarik Yadi memasuki kelas ayahnya. Yadi tak mau, dia hanya takut sama calon mertua. Tapi dia tetap masuk demi Rehmat. Saat absen, ayah Rehmat sengaja tak menyebut nama Yadi. Sir. Yadi pun protes. Akibatnya dia dipermalukan karena selama 1 semester Yadi baru ini masuk kelas. Di rumah ayah sangat puas setelah melihat Yadi dipermalukan. Rehmat pun ikut ketawa, tapi Rehmat bilang, meskipun Yadi kayak gitu, tapi dia laki-laki yang baik. Ayah menjelaskan, dulu saat ibu meninggal, ketika Rehmat berusia 10 tahun, ayah berusaha menjaga Rehmat layaknya ibu yang tak mengekang anaknya. Dan setelah Rehmat dewasa, mungkin jika ibu masih hidup, dia akan setuju dengan hubungan Rehmat dan Yadi. Namun jika Rehmat bertanya padanya sebagai seorang ayah, ayah akan bilang Yadi tak tepat untuk Muna. Yadi telah menyerah untuk hidup dan Rehmat tak perlu menyerahkan hidupnya pada orang yang telah menyerah. Rehmat menjawab, tapi Yadi sangat berharga untuknya. Ayah pun menantang Rehmat untuk membuktikannya. Rehmat pun mendatangi Yadi yang tengah merenung dan ingin lenyap dari bumi setelah dipermalukan ayah Rehmat. Rehmat menyuruh Yadi berubah agar bisa mendapatkan pekerjaan bagus dan menikahi Rehmat. Yadi bilang sekali nelpon, dia bisa langsung dapat pekerjaan. Rehmat menantang Yadi untuk membuktikannya. Yadi pun menelpon temannya dan dia disuruh datang besok. Keesokan harinya ternyata Yadi bekerja sebagai asisten debt collector. Mereka sedang menagih cicilan mobil seorang pria tua. Pria itu memohon untuk tak menarik mobil sampai acara pernikahan putrinya selesai. Sekalian nunggu hasil panen. DC tak mau tahu, dia minta uang cicilan atau kunci mobil sekarang juga. Yadi merasa iba dan minta atasannya berkompromi. Tapi atasannya mengancam akan membuat Yadi dipecat.
Yadi pun kesal dan menantang temannya untuk tidak menyentuh mobil orang tua itu. Karena ulah Yadi ini, dia pun ditahan. Namun Gulab segera mengeluarkannya karena inspektur adalah teman Gulab. Rehmat juga datang, dia mengkhawatirkan keadaan Yadi. Yadi bilang, dia tidak dibuat untuk bekerja di negara ini. Dia ingin pergi bekerja di luar negeri, memiliki uang banyak dan tinggal mewah di pinggir pantai. Rehmat tak setuju, dia ingin Yadi bekerja biasa saja, hidup sederhana dan bahagia bersama dua anak. Yadi tetap akan menemui agen travel besok hari untuk memenuhi impiannya. Keesokan harinya, Yadi ditemani ayah dan Gulab mendatangi agen penerbangan overseas milik Kranti Kopra. Namun untuk sampai ke luar negeri, mereka membutuhkan 3,5 juta rupiah. Gulab pun meminta keringanan, sehingga Kranti memberinya pilihan lain. Dia akan menggunakan paket pelajar, jadi hanya akan dikenai harga 1,2 juta. Namun syaratnya nilai Yadi harus mencapai skor minimal 70%. Yadi pun pusing, namun dia malah pergi ke rumah Rehmat. Saat Rehmat ingin membuatkannya minuman dingin, Yadi malah meminta yang hot-hot saja. Rehmat enggan melakukannya sebelum menikah, jadi Yadi pun memutuskan untuk keliling rumah Rehmat saja. Sementara Rehmat membuat minuman dingin, Yadi diam-diam menduplikat kunci kantor ayah Rehmat. Malamnya dibantu dua sahabat, Yadi menyelinap masuk ke kantor dekan untuk mencuri soal-soal ujian. Aksi mereka diam-diam direkam oleh Bambang. Bambang kok bisa tahu ya mereka ke sana? Sehingga keesokan harinya, Mr. Walia alias ayah Rehmat kena suspend dari rektor. Bambang menuduh Rehmat telah membantu Yadi mendapatkan kunci duplikat. Walia pun kesal dan menampar Bambang. Apapun alasan Walia, rektor tetap akan mensuspend Walia. Walia pulang dengan emosi jiwa. Dia mau marahin Rehmat pun percuma, sehingga dia mencoba gantung diri di dalam kamarnya. Rehmat khawatir, dia menghentikan aksi ayahnya itu. Walia memberitahu perbuatan Yadi yang telah membuatnya dipecat secara tidak hormat di kantornya. Dan ini adalah bukti kesekian kalinya bahwa Yadi tidak layak untuk Rehmat. Rehmat merasa bersalah, dia berjanji akan melakukan apapun yang ayahnya inginkan. Ayah akan pindah ke negara ibu di Skotlandia, dan Rehmat harus menikahi laki-laki pilihan ayahnya. Selain itu, Rehmat dilarang mengangkat telepon dari Yadi apapun alasannya. Di saat yang sama, Yadi dan teman-temannya dikeluarkan dan polisi menahan mereka bertiga. Namun Gurla berhasil membebaskan mereka kembali. Ibu kecewa, sedangkan Yadi semakin galau karena Rehmat tidak pernah mengangkat teleponnya. Keesokan harinya Yadi tetap ke kampus, namun sahabatnya memberitahu kalau Rehmat akan pindah ke Skotlandia. Yadi bergegas ke rumah Rehmat, namun Walia mengusirnya dengan kasar. Yadi minta maaf atas kelakuannya, namun dia minta izin bertemu Rehmat sekali lagi. Rehmat pun dipanggil keluar. Rehmat sudah terlanjur kecewa. Selama ini dia mendukung Yadi dan merayu ayahnya agar mau merestui hubungan ini. Namun kelakuan Yadi telah membuktikan perkataan ayahnya bahwa Yadi sangat tidak layak untuk dipilih. Yadi semakin hancur. Rehmat sudah memilih ayahnya. Kini Yadi sudah tak punya pilihan dalam hidupnya lagi. Lalu dia pun pergi. 1 bulan telah berlalu. Bibi heran. Selama Rehmat dan Walia di Skotlandia, mereka berdua tidak pernah terlihat senang. Sedangkan Walia sudah 2 hari tak pernah makan. Rehmat pun merayu ayahnya untuk makan. Namun ayah tak bisa makan selama putrinya masih sedih. Paman dan Bibi lalu menawari Rehmat berkenalan dengan Yufi. Yufi orang yang baik dan berpendidikan. Masalah Rehmat suka atau tidak, yang penting Rehmat ketemu dia dulu. Rehmat pun setuju. Di sisi lain, Bambang lagi-lagi menertawai nasib Yadi dan 2 temannya. Kini Yadi luntang-luntung tak punya kerjaan, sehingga Yadi pun tersulut emosi dan menghajar Bambang yang membagongkan ini. Dilon menenangkan Yadi, namun Yadi sudah tak tahu mau ngapain lagi selain mati. Yadi kini tak punya semangat hidup, namun dia masih punya ayah yang selalu mendukung dan memaafkan apapun yang dia lakukan. Sekuat apapun Yadi di hadapan orang, dia akan menangis, merengek-rengek di pelukan ayahnya. Dia putus asa, merasa jiwanya telah hilang setelah Rehmat meninggalkannya. Ayah lalu menyuruh Yadi bersiap, namun Yadi tak mau menghabiskan tabungan 3,5 juta ayahnya. Itu adalah tabungan masa tua ayah. Ayah yakin Yadi bisa mendapatkan gantinya. Anak laki-laki adalah satu-satunya dukungan yang dibutuhkannya di masa tua. Di sisi lain, Rehmat bertemu dengan Yufi.
Yufi berusaha mengakrabi Rehmat, namun Rehmat kurang tertarik. Rehmat menjelaskan bahwa dirinya baru keluar dari sebuah hubungan. Dia terluka, namun dia tak ingin luka ini sembuh. Yufi mengerti kalau begitu Yufi ingin berteman dengan Rehmat saja. Rehmat pun senang dan setuju. Come, after you. Sedangkan uang 2,5 juta dan 1 juta transferan untuk Yadi ke luar negeri akhirnya diserahkan kepada Kranti. Jadi besok Yadi harus ke Delhi dulu untuk penerbangannya. Esoknya saat mau berangkat, ibu mengomeli ayah yang telah menghabiskan 3,5 juta hanya untuk anak yang tak pernah berguna. Ibu tak yakin Yadi bisa mengembalikan uang sebanyak itu, padahal uang itu bisa untuk menikahkan putri mereka. Yadi pun mendekati ibunya. Dia minta maaf karena tak pernah berguna di mata ibunya. Namun dia berjanji akan mengembalikan uang itu dan menikahkan saudarinya. Jika ia tak berhasil, maka ibu hanya akan punya satu putri karena putranya akan mati. Mendengar itu, ibu jadi nggak tega. Sebenarnya dia tak ingin jauh dari anak-anaknya, namun dia gengsi mengatakan hal itu. Tak lama mobil pun sampai. Gurlap nitip 2 koper ke Yadi, yang satu untuk Bali, saudaranya yang akan menjemput Yadi di sana. Yadi pun berangkat dan sampai di Skotlandia dengan selamat. Tapi dia tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena tidak punya handphone. Bali pun tak kunjung menjemputnya. Jadi Yadi pun naik taksi ke alamat yang diberikan Gurlap. Namun dia diam-diam diikuti 2 orang asing. Namun sesampainya di alamat Gurlap, Yes, hello, can I help you? My friend lives here. ternyata alamat itu alamat pengacara yang tak mengenal Yadi. Yadi jadi bingung dengan nasibnya sekarang. Di malam hari dia meminjam telepon. Namun Bali tak juga menjawabnya. Thank you. Yeah. Untungnya tak lama kemudian Bali datang untuk membawa Yadi bersamanya. 2 orang asing itu terus mengikuti mereka. Namun tiba-tiba mereka berdua tertembak. Yadi bingung. Dia berlari, namun berhenti setelah melihat gembong narkoboy ada di hadapannya. Dia bernama Dilawar. Yadi semakin bingung setelah mengetahui kenyataan Gurlap memberinya koper berisi sabu-sabu. Dilawar memerintahkan Bali menembak dan membuang jasad Yadi. Namun Yadi terkenal sebagai juara gelut di India. Dia justru menghajar anak buah Dilawar. Lalu berkata, "Sejauh-jauh ke sini bawa 10 kg narkoboy bukan untuk dikalahkan orang bodoh macam ini, karena saya terkenal sebagai champion." Asik. Mendengar itu Dilawar sangat senang. Keesokan harinya Yadi pun dibawa ke kediaman Dilawar. Dilawar bertanya, "Emangnya apa yang bisa Yadi lakukan?" Yadi menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, apa yang bisa aku lakukan? Sini aku kasih tahu ya. Aku kesini untuk mencari uang yang banyak ya, bukan melipatnya, namun menumpuknya." Wow. Dilawar mengingatkan, sekali Yadi melangkah, maka Yadi harus meninggalkan keluarganya, temannya, dan hubungannya. Jalan ini hanya satu arah dan tidak akan bisa kembali jika sudah melangkah. Yadi sudah meninggalkan semua hubungannya. Yang ia pedulikan sekarang adalah mendapatkan uang yang banyak. Dilawar kurang yakin, namun dia membiarkan Yadi bergabung dalam timnya. Dalam bisnis gelap ini, satu pelanggan mengakhiri kesepakatan karena penjual narkoba lain bernama Sandu menjualnya lebih murah. Ini bukan satu-satunya pelanggan yang beralih ke Sandu. Beberapa yang lain juga sudah pindah langganan. Dilawar marah besar. Kini Sandu bisa mengancam bisnisnya. Jika dia bisa menangkap Sandu, maka seluruh wilayah Glasgow akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Yadi berjanji akan membawa Sandu ke hadapan Dilawar. Meski Dilawar bilang Sandu sangat bahaya, Yadi tetap bertekad akan menangkapnya. Sandu ada di penjara Berlin. Dia dihukum selama 90 tahun dengan keamanan yang sangat ketat. Namun sebenarnya polisi ada juga yang jadi anak buahnya. Setiap 6 bulan penjaranya dipindah sehingga dia tidak bisa kabur. Sehingga Yadi mengatur ledakan untuk mengalihkan perhatian polisi yang memindahkan Sandu. Yadi menembaki petugas. Lalu dia menyuruh Sandu untuk keluar.
Sandu terlihat bingung. Sayangnya rekan Yadi tertembak mati. Meski begitu, Yadi berhasil membawa Sandu ke markasnya. Setelah itu, Sandu menantang duel. Pada akhirnya Sandu pun kalah juga. Tak lama, Dilawar pun datang dan membunuh Sandu. Karena aksi Yadi ini, Dilawar memberinya tumpukan uang. Selain itu, Dilawar juga memberikan tempat tinggal mewah atas namanya sendiri. Tak berhenti di situ, apapun yang Yadi inginkan, Dilawar akan memberikannya. Kali ini Yadi ingin menyelesaikan masalahnya di India. Dia menyuruh Pami memberikan buku puisi untuk Gurlap. Gurlap terkejut melihat Yadi baik-baik saja. Yadi sangat dendam dengan Gurlap yang tega menjerumuskannya. Setelah itu, Yadi menyuruh paman Pami untuk membunuhnya. Walaupun Gurlap adalah orang Dilawar yang penting di Punjab, namun kini Yadi telah menjadi pion untuknya. Dilawar lalu memberikan sebuah unit mobil mewah untuk Yadi. Sedangkan keluarga Yadi akhirnya mendapat kiriman uang senilai 3,5 juta rupiah. Ibu sangat merindukan Yadi. Dia tak butuh uang banyak, yang penting Yadinya pulang. Orang itu menjawab, nanti Yadi pasti akan menghubungi Anda. Kini Yadi semakin kaya, bisnisnya berjalan dengan lancar. Bahkan uangnya pun tak bisa dihitung menggunakan kalkulator biasa. Dia menelpon Bola untuk mengetahui bagaimana kabar sahabatnya itu. Bola ingin Yadi mengiriminya uang. Yadi akan memberinya banyak uang, namun dia ingin Bola memberitahunya di mana alamat Rehmat. Bola sudah tahu dari dulu, tapi nomor Yadi selalu gonta-ganti, jadi dia baru bisa memberitahunya sekarang. Pergilah Yadi ke tempat Rehmat yang Bola kirimkan. Namun dia patah hati melihat Rehmat sudah bahagia dengan pasangan barunya. Yadi pergi. Dia mampir ke sebuah bar untuk minum. Tak lama seorang gadis cantik mendekatinya. Dia bernama Haira. Haira menasehati Yadi, alkohol bukan solusi masalah dan Yadi membutuhkan teman. Yadi menjawab, untuk apa dia mendengarkan orang asing? You need a friend. Namun beberapa jam kemudian, Yadi terbangun di apartemen Haira. Haira mendengar semua cerita cinta Rehmat dan Yadi. Seandainya dia jadi Rehmat, dia tak akan meninggalkan Yadi. Yadi kurang nyaman mendengar kalimat itu. Dia lalu pergi. Bali menanyakan di mana Yadi tadi malam. Yadi bilang, dia menemui temannya. Bali menegurnya, katanya tidak ada teman di dalam bisnis ini. Yang ada hanya musuh dan pengkhianat. Yadi disuruh berkonsentrasi di pekerjaannya saja. Namun Yadi masih saja mengawasi rumah Rehmat dari jendela. Dia melihat mereka makan malam dengan Yufi. Yadi pun menekan klaksonnya. Mendengar itu, Walia pun keluar dan menghadapi Yadi yang mabuk. Tentunya Yadi diusir oleh Walia. Tapi dia tidak mau pergi sebelum bertemu dengan Rehmat. Yadi mencibir Yufi yang terlihat berpendidikan dan dari kalangan elit. Namun dia malah terkena hinaan dari Walia karena tidak pernah lulus sekolah. Yadi marah karena dianggap tidak pantas. Dia ingin membandingkan hartanya dengan harta Yufi, bahkan sampai membuang sekantong uang di depan mereka dan membakarnya. Karena sudah keterlaluan, Rehmat sendiri yang mengusir Yadi. Yadi merasa dia paling tersakiti.
Kiranya Rehmat meninggalkannya karena uang, padahal Rehmat sudah menunggu Yadi selama 6 bulan. Dia hanya menginginkan Yadi yang dulu, hidup sederhana, serba kekurangan, namun apa adanya. Kini Yadi sudah berkecukupan, namun tingkahnya bukanlah kok sesebat? Namun tingkahnya bukanlah Yadi yang Rehmat cintai. Rehmat tahu jika Yadi bisa membakar uang seperti itu, berarti uang yang didapat Yadi bukan dari hasil kerja keras, namun dengan cara yang salah. Dan Rehmat tak mungkin tinggal dengan orang yang salah. Dulu Rehmat menyesal telah meninggalkan Yadi. Tapi sekarang dia menyesal karena Yadi kembali membuktikan kalau perkataan ayahnya adalah benar. Yadi semakin terjerumus alkohol. Dia malah pulang ke apartemen Kaira. Yadi mencurahkan isi hatinya kepada Kaira. Dia bertanya, apa salahnya? Kaira lalu membawanya ke rumah sakit supaya Yadi melihat pasien-pasien yang kecanduan narkoboy akibat dirinya. Give me medicine! I'm dying! I'm dying! I'll show you more. Haira menyadarkan Yadi bahwa banyak orang yang kehilangan nyawa karena dia menjual narkoba dan sebagian besar adalah anak remaja, generasi baru. Haira menyalahkan Yadi untuk semua itu. Uang yang Yadi dapatkan adalah hasil menjual kematian. Officer. Ternyata Haira adalah polisi. Dia sudah mengintai Yadi dari pertama kali dia sampai di Skotlandia dengan 2 orang suruhannya. Haira bilang Yadi adalah pria yang baik yang memasuki dunia kejahatan karena keadaan buruk memaksanya. Haira meminta bantuan Yadi untuk menangkap Dilawar, lalu Yadi dapat menjalani kehidupan normal kembali. Bodohnya, Yadi menolak. Dia tak bisa mengkhianati Dilawar. Yadi pergi untuk menelpon ayahnya. Dia berkata jujur tentang semua yang dilakukannya di Skotlandia, soal pekerjaannya dan hubungannya dengan Rehmat. Kini Yadi terlanjur mengambil jalan yang dirinya sendiri tak mungkin bisa kembali. Uang ini memang mudah didapat, namun uang ini juga telah membuatnya kehilangan segalanya. Hidup di desa dengan penuh kekurangan dan omelan ibu lebih nyaman untuknya. Ayah tak menyalahkan Yadi. Dia merasa bersalah karena memaksa Yadi menghasilkan uang banyak, sehingga Yadi terpaksa mengambil jalan gelap itu. Ayah berdoa agar Tuhan mengampuni Yadi. Dan jika bisa, Yadi pulang ke rumah, meninggalkan semuanya dan berkumpul bersama di rumah dengan bahagia. Keesokan harinya, Bali menemukan Yadi yang merenung di bawah terowongan. Bali mengajaknya pulang karena mereka harus mengantar barang dagangan. Namun Yadi memutuskan keluar dari pekerjaan ini. Meski dia banyak uang, namun uang itu haram, hasil menjual kematian. Tak ada berkahnya sama sekali, karena yang mereka jual adalah racun dan merusak banyak generasi muda. Yadi juga menyarankan Bali untuk bertobat dan meninggalkan pekerjaannya. Bali tidak terpengaruh dengan kata-kata Yadi. Alhasil, Yadi digebuki habis-habisan. Yadi tak punya jalan keluar selain mati. Tapi Dilawar masih memberinya kesempatan. Yadi tak ingin mengambil kesempatan berbuat dosanya lagi. Dia akan tetap taubat dan keluar dari bisnis gelap ini apapun yang terjadi. Mendengar itu, Dilawar akan menembak Yadi, namun Bali menghentikannya sehingga Yadi berhasil melawan Bali. Perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya, Yadi berhasil membunuh Dilawar. Namun Bali terlanjur tertembak. Bali sadar mereka telah menjual kematian untuk uang. Jika Yadi pulang ke India, dia titip salam ke keluarganya di desa. Dia minta maaf tak bisa menjadi orang yang berguna. Semenjak kejadian itu, Yadi menjadi buronan. Namanya tersebar di berita nasional. Rehmat juga melihatnya. Dia syok. Saat belanja, Yadi mendatangi Rehmat. Rehmat sangat kecewa mengetahui pekerjaan Yadi. Mengapa Yadi tak pernah mengerti bagaimana hidup dengan benar? Yadi menyesal, dia minta maaf. Jika Rehmat tak memaafkannya, dia tak tahu harus bagaimana lagi. Yadi meminta Rehmat menyelamatkannya. Dia ingin pulang ke India, di sini tak aman untuknya. Dia bisa ditembak mati kapan saja. Meski Yadi taubatnya telat,
Rehmat tetap akan membantu kekasihnya itu. Namun dia bingung bagaimana caranya, karena Yadi sudah menjadi buronan. Tak lama Yuvi datang dan bilang dia bisa membantu Yadi keluar dari Skotlandia. Yadi akan pergi ke Irlandia Utara untuk mengejar penerbangan. Ada kenalan Yuvi yang akan membawanya ke sana. Tapi Yadi harus hati-hati menghindari pos-pos polisi. Sayangnya mereka tercegat polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Karena terjebak, mereka semua lari ke dalam hutan untuk menemukan perahunya. No one is there. Yadi pun berpamitan penuh haru dengan Rehmat. Yadi bilang dia akan memenuhi semua impian Rehmat dan menunggunya di India. Dia akan hidup seperti yang dikatakan Rehmat dan mati saat Rehmat memintanya mati. Hey, come on! Come on, man! Sayangnya polisi menemukan keberadaan mereka. Karena Yadi tak mau berhenti, akhirnya Yadi pun tertembak. Yadi mengeluarkan pistol dan berusaha kabur kembali. Sehingga Khaira tak punya pilihan selain membunuhnya. Rehmat terpukul, dia menghampiri Yadi yang sudah tak bernyawa. Dia menangis jadi-jadinya. Rehmat tak ingin Yadi mati begitu saja. Yadi harus hidup karena Rehmat tak menginginkan Yadi mati meninggalkannya. Yadi pun dibawa ambulan untuk diotopsi. Namun Rehmat dan doa ayah Yadi terkabul Tuhan. Yadi bangkit dari kematiannya dan Tuhan memberinya kesempatan hidup untuk memperbaiki semuanya. Dan film ini pun berakhir segini saja. Bagi yang tanya kelanjutan filmnya udah gak ada ya guys, karena filmnya udah selesai sampai sini doang. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.